menganggap bahwa semua orang-orang yang terpapar paham terorisme ini adalah orang yang juga menjadi korban dari infiltrasi ideologi. Malala Yousafzai ini salah seorang dari Pakistan ya, menembak teroris memang hanya dengan peluru. Tapi terorisme itu hanya bisa dimatikan dengan ilmu pengetahuan. Sayangnya kelompok-kelompok ideolog bahkan pembuat bom ini oleh Mahkamah Agung kadang-kadang vonisnya nggak masuk akal. Vonisnya itu terlalu di bawah. Ideolog-ideolog ini bisa mencetak teroris sebanyak mungkin. Ya. Hukumannya cuma 3 tahun. 3 tahun. Pembuat bom itu dihukum hanya 4 tahun. Halo sahabat Uki, bagaimana kabarnya sahabat Uki hari ini? Saya harap selalu bugar, sehat, dan jangan lupa bahagia. Sahabat Uki, kali ini kita akan berdiskusi tentang fenomena yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan para aktivis, terutama di kalangan umat Islam, berkenaan dengan fenomena gerakan terorisme, ekstremisme, dan intoleransi. Tentu kenapa kita membahas persoalan ini karena sudah begitu meresahkan terutama di Indonesia, dan itu juga sudah menjadi fenomena internasional. Dan hari ini kita kedatangan seorang pakar, ya, seorang yang selama ini concern terhadap masalah tersebut. Saya perkenalkan, beliau adalah Islah Bahrawi. Islah Bahrawi ini adalah tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme Mabes Polri. Beliau juga adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Lebih jauh saya perkenalkan secara personal, beliau kelahiran 21 April 1971 dan beliau alumni Fakultas Sastra Inggris Universitas Nasional Jakarta, dan beliau pernah di Amerika. Baik, kita sapa Pak Islah Bahrawi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Terima kasih. Wang, Daeng atau siapa? Panggil apa? Oke, terserah saja. CJS Catatan Jurnalis Sukriansa mengucapkan terima kasih atas berkenannya Abang Islah Bahrawi berkunjung dan bersedia jadi narasumber di CJS. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa masalah terorisme, ekstremisme, dan intoleransi ini cukup meresahkan, saya kira, masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Nah, pertanyaan saya, ini fenomena apa ini, Bang? Ini intoleransi, ekstremisme, terorisme. Karena kita tahu bahwa secara kultural, dari sejarah, kita mengenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang ramah tamah, lembut. Tapi dan apalagi kalau kita bicara tentang Islam, ya, di situ ada kelembutan, cinta kasih, akhlak yang tinggi. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba orang yang latar belakang keagamaan ini kok menampakkan wajah yang begitu menyeramkan? Kira-kira fenomena apa ini, Bang? Silahkan. Ini sebenarnya memang fenomena yang melanda dari banyak bangsa di dunia. Ketika satu bangsa itu heterogenitasnya tinggi, maka disintegrasi itu adalah penyakit yang paling utama. Oh, gitu ya. Ini juga melanda berbagai negara-negara seperti di Eropa misalnya, di negara-negara Balkan yang tadinya menjadi satu integritas negara seperti Yugoslavia, tapi karena persoalan-persoalan intoleransi, persoalan-persoalan identitas ini tidak diselesaikan sejak awal, hingga akhirnya mereka ini mengalami satu penyakit yang penyakit disintegritas karena persoalan identitas itu tadi. Hingga akhirnya Yugoslavia misalnya, negara besar yang bertahan selama puluhan tahun, tiba-tiba memecah menjadi negara-negara kecil, Montenegro, Serbia, Bosnia Herzegovina, Slovenia dan sebagainya, Estonia. Ini kan negara-negara yang akhirnya tidak bisa bertahan dalam heterogennya.
Nah, Indonesia juga mengalami itu. Indonesia juga terdiri dari ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama. Jadi abang Ini mau juga bilang mengalami hal bahwa yang sama. faktor ekstremisme intoleransi ini berdasarkan karena heterogen itu. Ya, kalau dia tidak bisa bertahan dalam kebersamaan, dalam integritasnya, nah nanti kita akan bahas dari mana faktor ini bisa berasal, kan begitu. Meskipun budaya bangsa seperti Indonesia ini punya budaya yang sangat kuat kebinekaannya, misalnya kita kan bermacam-macam suku, bahasa dan sebagainya, ini bukan hanya hari ini, tapi Iya, betul, Bang. sudah ratusan tahun. Dan kita kenal bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang toleran, yang gotong royong, Betul. persaudaranya kuat. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba ingin disintegrasi itu? Jadi postulatnya menurut saya, maaf saya sedikit tidak setuju kalau dikatakan faktor heterogenitas tadi, karena kita percaya dari dulu bangsa Indonesia ini adalah beraneka ragam, ya, suku, agama, dan mereka dari dulu tenang-tenang aja, damai-damai aja. Nah, baru beberapa tahun terakhir ini kok ada ekstremisme, ada intoleransi, gimana itu, Bang? Nah, kita memang tidak menganggap bahwa heterogen itu adalah penyebab. Yang menjadi persoalan heterogenitas inilah yang kemudian menarik bagi orang luar untuk mengacak-acak satu wilayah. Nah, ini yang menjadi persoalan kemudian. Ideologi-ideologi transnasional yang masuk, operasi-operasi intelijen dari berbagai kepentingan itu akhirnya bermain di situ. Kalau kita, makanya saya tadi ceritakan soal bagaimana Yugoslavia terpecah belah. Ini kan sebenarnya persoalan-persoalan transnasional. Jadi ada semacam menurunnya nilai-nilai identitas kebersamaan yang kemudian memecah-mecah Serbia dengan Bosnia dan kemudian membentuk berbagai negara-negara perintil-perintil itu. Termasuk Rusia, keperkasaannya yang luar biasa itu pada akhirnya terpecah belah karena mereka ini disusupi oleh berbagai ideologi-ideologi transnasional. Jadi pemirsa, saya ingin garis bawahi bahwa berdasarkan pernyataan dari Bang Islah, bahwa ternyata fenomena intoleransi terorisme itu adalah fenomena transnasional. Jadi boleh dikata bahwa fenomena ini bukan akar budaya, bukan yang tumbuh dari pemahaman dan keinginan masyarakat Indonesia terutama, lebih pada transnasional yang kemudian memanfaatkan keberadaan masyarakat Indonesia yang sudah heterogen itu tadi, ya, jadi disusupi oleh ideologi transnasional. Nah, Bang, dan kira-kira kalau kita mau masuk ke Indonesia lagi, selain faktor heterogenes tadi itu, kira-kira faktor apa lagi yang bisa menjadi peluang bagi ideologi transnasional ini yang berupa ekstremis menyusup ke tubuh Republik Indonesia ini? Yang paling gampang itu selalu masuk lewat jalur-jalur agama. Ini paling gampang untuk menghipnotis masyarakat. Ini semua kelompok-kelompok teror ekstrim maupun kelompok-kelompok intoleran ini paling gampang itu memasuki lewat firqah-firqah, kelompok-kelompok agama. Dan ini bukan hanya dalam Islam. Bukan hanya dalam Islam, ya. Semua agama mengalami kerentanan terhadap berbagai ideologi transnasional ini karena memang agama ini mengapa rentan sih? Kok apa-apa agama gitu. Kelompok-kelompok Katolik di Amerika Selatan juga menggunakan agama untuk melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas Azteka, Yucatan. Banyak sekali suku-suku yang sangat minoritas di sana yang menolak Katolik pada zamannya dulu, ya. Kita bicara zaman dulu. Itu memang kemudian menggunakan jalur-jalur pembenaran agama karena memang lebih mudah, dan kelompok-kelompok Protestan termasuk kelompok-kelompok kulit putih di Amerika juga melakukan upaya akselerasi yang sama untuk menegakkan satu identitas yang sangat yang bisa menghegemoni satu wilayah gitu. Nah, Islam juga dipakai oleh kelompok-kelompok ideologi transnasional ini karena kalau atas nama agama kan gampang ya. Dan setiap agama itu berbasis dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Nah, itu kan yang menjadi satu kerentanan dari satu agama. Yang kedua adalah di dalam setiap agama itu kan ada kemartiran, martirdom. Ya, kayak kalau di Islam ya jihad dan sebagainya. Betul. Kalau mati berjuang untuk agamanya maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya messianic belief.
Ya, ya. Semua agama punya Semua, ya. keyakinan menjelang hari kiamat agamanya yang akan berjaya. Oh begitu ya? Ya, kalau di Islam kan banyak dan di Kristen juga ada Mesaya segala macam. Mesaya ya. Artinya tiga faktor ini yang membuat agama itu jadi rentan dipakai oleh untuk kepentingan-kepentingan ideologi politik, ekonomi dan sebagainya. Oh jadi transnasional ini mendoktrinkan atau menjanjikan bahwa ini adalah juru selamat, kira-kira begitu? Bukan, sebenarnya ideologi transnasional ini kan tujuannya adalah penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah ya. Dengan anggapan kalau wilayah itu bisa saya kuasai secara politik, maka orang di wilayah itu bisa disamakan semuanya seperti apa yang saya yakini, apa yang saya maui kan begitu. Nah ini kan semua tujuan-tujuan ideologi transnasional yang baik yang berbasis kanan maupun yang berbasis kiri kan selalu itu tujuannya. Komunisme juga melakukan hal yang sama. Dulu di negara kita ya pernah melakukan upaya-upaya yang penuh brutal misalnya. Itu kan ingin mengkomuniskan semua orang di Indonesia. Oh, gitu ya. Demikian juga dengan paham-paham ideologi transnasional yang lain seperti Wahabi, Salafi, dan kelompok-kelompok khilafahisme seperti Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok yang berada di antara dua gradasi ini, yaitu antara ajaran agama dan ajaran-ajaran yang punya tujuan politik seperti Ikhwanul Muslimin. Ini kan juga ingin menguasai negara Indonesia ini supaya bisa diikhwankan semua seperti saya. Jadi kalau bisa saya katakan begini, orang-orang yang mengusung ideologi pan-islamisme itu kan sebenarnya sudah tahu bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi kan menurut mereka kan Muslimnya belum sama seperti saya kan gitu. Nah makanya mereka berusaha menjejalkan paksa keyakinan ideologis mereka itu. Jadi kepentingan pemaksaan tanda kutip agama itu murni hanya karena ingin menyamakan pandangan keagamaan mereka dengan orang lain, atau faktor di luar itu apa nggak ada? Misalnya kekuasaan, ekonomi dan seterusnya. Ada ya? Orang-orang yang mengusung ideologi transnasional ini punya anggapan bahwa dengan menguasai politik satu wilayah maka dia dengan akan mudahnya bisa menghomogenkan seluruh orang di wilayah itu sama seperti saya. Coba contoh misalnya kelompok-kelompok Hizbut Tahrir kan orang-orang yang mengusung tujuan impian cita-cita politik khilafah ini kan sama Islamnya seperti saya. Secara keimanan kan sama seperti saya. Cuma tujuan politiknya yang berbeda. Mereka punya anggapan kalau Indonesia ini bisa dikuasai secara politik, maka seluruh orang Indonesia ini bisa diyakinkan dengan paham khilafah yang mereka bawa. Jadi kalau begitu kepentingan politik berarti gerakan mereka bukan sesuatu yang katakanlah sakral dan Qurani gitu. Maksudnya kita bisa berbeda pendapat dengan mereka. Misalnya Hizbut Tahrir tadi yang Abang katakan itu, gerakannya yang diboncengi oleh kepentingan politik bukan lagi menjadi sesuatu yang suci. Artinya kita bisa berbeda, kita bisa menolaknya, iya kan? Bagaimana? Iya, artinya bisa menolak. Ini kan persoalan-persoalan tafsir mutaghayyirat gitu ya. Ini kan tafsir-tafsir yang terbuka luas untuk diperdebatkan dalam satu diskursus keilmuan agama. Artinya produk-produk tafsir yang bersifat mutaghayyirat inilah yang kemudian menjadi pertentangan, terutama dalam persoalan siasah, persoalan-persoalan intimasi sosial. Ini kan memang banyak orang Islam ini berbeda pandangan. Nah, dalam berbagai tafsir-tafsir ini kan ada beberapa kelompok yang punya cita-cita politik yang berusaha memaksakan diri bahwa dan berusaha meyakinkan kita semua bahwa ini loh yang terbaik. Ini yang terbaik. Ya saya kira kalau ini masih pada tataran diskursus keilmuan, saya kira sah-sah saja. Persoalannya kalau ketika cita-cita politik khilafah ini kemudian berkembang ke arah ekstrim dan teror seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda, seperti ISIS, dan juga seperti kelompok-kelompok teror di Indonesia hari ini yang jumlahnya sangat banyak itu, dan mereka punya tujuan yang sama, ingin menegakkan daulah khilafah Islamiyahnya itu versinya mereka. Versi mereka ya. Jadi dengan demikian ketika kelompok ini menisbatkan tanda kutip misalnya togut atau kafir kepada pemerintahan Indonesia atau bahkan mungkin kelompok-kelompok tertentu, ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Artinya itu hanya pandangan
togisme dan kafirisme dalam pandangan mereka belum tentu mewakili katakanlah Al-Quran dan seterusnya. Gimana? Iya, tentu saja ini adalah perdebatan-perdebatan lama sebenarnya ketika politik Islam di Arab itu mengalami keterpurukan lalu kemudian berusaha dibangkitkan lagi di Mesir oleh kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin dan juga bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab berusaha membangkitkan politik Arab Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman di bawah keluarga Ibnu Saud. Ini kan adalah upaya-upaya glorifikasi kebangkitan-kebangkitan politik regional yang kemudian mengilhami berbagai kepentingan-kepentingan politik secara global. Nah, kalau kita perhatikan misalnya kelompok Ikhwanul Muslimin ini kan pada awalnya sebenarnya untuk memberdayakan kebangkitan politik Islam di Mesir. Melakukan upaya perlawanan kepada Presiden Gamal Abdul Nasser lewat beberapa ideolog Hasan al-Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb. Tapi pada akhirnya ideologi ini kan dipakai secara global. Sama seperti yang dirumuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membela kebangkitan keluarga Ibnu Saud menguasai Saudi. Tapi kemudian berbagai ideologi dan tafsir-tafsir dari kelompok ini kan dipakai juga secara global. Nah, ini yang kemudian membuat trajektori dari gerakan politik Islam seperti pan-Islamisme, pan-Arabisme dan sebagainya itu kemudian no boundaries. Kelompok-kelompok yang berbasis kekerasan kemudian tercipta dari cita-cita berusaha menghegemoni satu wilayah untuk menghomogenkan satu wilayah itu. Nah, ini yang kemudian mereka ini membuat jadi menjauh dari faktor-faktor kemanusiaan dan kedamaian. Nah, ini kita kembali ke tafsir-tafsir lagi. Ini kan salah satu tafsir dari salah satu firqah yang ada di dalam Islam. Mereka menghilangkan identitas Islam yang berbaju kedamaian, berbaju kemanusiaan, dan juga sangat menghargai berbagai intimasi sosial itu akhirnya hilang secara perlahan. Hanya karena persoalan ideologi-ideologi politis yang tadinya regional berusaha dipakai secara global. Secara global ya. Iya. Kembali ke katakanlah yang Bang Islah sekarang pegang sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Mabes Polri. Nah, idiom-idiom ini radikalisme, ekstremisme, terorisme secara sosial apa ada perbedaan? Tolong dijelaskan misalnya kenapa ada 3 radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Apa perbedaan-perbedaan ketiga hal tersebut? Sebenarnya begini ya, kalau radikalisme itu ada lagi satu lagi sebelumnya intoleransi. Dari rasa intoleran terhadap berbagai identitas keagamaan dan suku dan sebagainya itu kemudian terjadilah eskalasi yang disebut dengan radikalisme. Radikalisme sendiri sebenarnya secara definitif tidak ada salahnya ya, karena ya radix akar gitu, ada orang yang ingin kembali kepada rootnya, kepada akarnya. Persoalannya ketika ditambahin isme, nah ini menjadi satu hal yang sifatnya ideologis, yang kemudian menganggap secara eksklusif bahwa dirinya yang paling benar, orang lain pasti salah. Nah ini yang menjadi persoalan dalam radikalisme. Kalau kita belajar filsafat bahkan radikal itu diperlukan. Ya, artinya kita harus betul-betul bisa memperjuangkan rootnya, akar pemikirannya. Tapi ketika menjadi radikalisme, ini memang menjadi satu satu harokah gitu ya, satu pergerakan yang luar biasa, yang kemudian membuat satu keyakinan-keyakinan yang sifatnya eksklusif, yang kalau dalam Islam itu akhirnya melahirkan hakimiyah dan takfiriyah itu. Nah, ekstrim itu di mana? Ekstrim itu ketika dia sudah mulai mengimplementasikan satu gerakan-gerakan itu sudah bersifat kekerasan, sudah mulai intimidatif, mempersekusi dan sebagainya. Nah, terorisme pada akhirnya mewujudkan semua cita-cita dan postulat-postulat dan gestur-gestur kekerasan itu tadi secara lebih masif. Dia menganggap bahwa musuh yang jauh atau musuh yang dekat sekalipun itu adalah orang-orang yang harus dibinasakan. Dia sudah tidak peduli lagi dalam persoalan keimanan, dia sudah tidak peduli lagi dalam persoalan identitas. Orang yang berbeda dengan saya ini adalah orang yang harus dijauhi dan harus dimusuhi dan kalau perlu dibinasakan. Nah, kalau dalam Islam kelompok-kelompok seperti ini yang menggunakan konsep al-wala wal bara itu tadi. Ini ada sebuah
kitab yang dimodifikasi dari kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, tapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Judulnya itu Al-Wala' wal Bara' fil Islam. Nah, inilah yang menjadi rujukan dari berbagai kelompok teror yang menunggangi Islam. Saya selalu mengulangi ini, selalu saya mempertegas ini bahwa kelompok terorisme itu sebenarnya tidak ada agamanya, tapi banyak orang yang menunggangi Islam untuk membius kita semua, meminta pembenaran kita semua bahwa aksi terornya ini dibenarkan oleh Tuhan. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, kelompok-kelompok inilah yang menganggap meskipun kita ini Islam, kalau berbeda dengan mereka, maka kita adalah orang yang harus diperangi. Harus diperangi ya? Itu ideologi mereka ya? Ideologi mereka, dan kita ini belum Islam menurut mereka. Menurut mereka. Nah, kira-kira dalam pandangan Islam yang seharusnya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya, kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang harus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta hingga hari kiamat. Ini betul-betul anjuran Nabi yang Nabi sendiri mengucapkannya secara berulang-ulang ya. Tidak hanya sekali, dalam setiap khutbah beliau selalu mengucapkan itu. Bahkan sebelum beliau wafat kan ada tiga kata yang diulang-ulang yang betul-betul meminta kepada kita sebagai umatnya ini yang selalu dicemaskan oleh Nabi. Ummati. Artinya Nabi itu betul-betul meminta kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada Islam sebagai agama rahmat ini. Bahwa artinya begini, kalau Islam ini oleh Nabi diminta untuk menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta, tidak mungkin lewat jalur kekerasan. Kalau dengan kekerasan tidak akan bisa menjadi rahmat. Itu aja logika dasarnya. Betul. Nah, jadi kira-kira dalam konteks keindonesiaan, kira-kira kelompok-kelompok mana yang menurut pengalaman Bang Islah ini paling banyak katakanlah disusupi paham radikalisme ini? Kelompok-kelompok apa? Bagaimana umum yang selama ini Bang Islah identifikasi? Kalau saya terus terang begini ya, saya selalu mengatakan bukan hanya di media ini, tapi juga di berbagai media bahwa kelompok-kelompok yang masih menggunakan prinsip al-wala' wal bara' terutama al-wala' wal bara' yang sudah dimodifikasi oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Al-wala' al bara' diterangkan dulu secara banyak. Al-wala' wal bara' ini adalah membangun monoloyalitas kepada orang yang dianggap sama dan membangun jarak sejauh mungkin, permusuhan sejauh mungkin dengan orang-orang yang dianggap berbeda. Terus. Kalau dalam konsepnya Ibnu Taimiyah awal itu memang lebih membangkitkan kepada faktor-faktor keimanan sebagai kunci untuk mendikdayakan agama. Artinya al-wala itu dalam posisi itu masih dalam tataran keimanan yang sama. Tapi ketika ini dimodifikasi oleh Muhammad Said Al-Qahtani, ini kemudian dimodifikasi juga bahwa orang-orang yang meskipun sama dalam keimanan tapi dia masih mau mengakui dan mau berteman dekatlah kurang lebih dengan orang-orang yang dianggap murtad atau kafir, maka itu juga sebagian dari musuhnya. Nah, termasuk juga perbedaan orientasi politik pun, orang-orang yang mau mengakui hukum buatan manusia sebagai hukum negara sekalipun, nah ini bisa dianggap sebagai musuh juga. Nah, contoh, Indonesia ini kan menurut mereka menggunakan hukum buatan manusia. Pancasila dan UUD 45 ini kan buatan manusia. Mereka tidak melihat makosidnya, tidak melihat bahwa Pancasila dan UUD 45 ini juga diambil dari akar-akar keislaman. Mereka menganggap ini bagaimanapun buatan manusia. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hukum-hukum syariah itu juga dirumuskan oleh manusia-manusia seperti mereka juga. Kan? Muhammad Said Al-Qahtani pun bisa saja mengkafirkan orang yang menganggap yang menggunakan hukum buatan manusia ini adalah orang-orang kafir gitu, orang-orang kufur dan sebagainya. Tapi dia merumuskannya itu memangnya dia Tuhan. Dia manusia juga dengan membuat rumusan seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini cenderung digunakan oleh kelompok Wahabi Salafi. Nah, kira-kira yang mudah tersusupi secara sosial, ideologi-ideologi seperti itu dalam konteks sosial kita, kira-kira kelompok mana yang Bang Islah selama ini lihat?
Satu, kalau saya membuat tiga kategori sebenarnya dalam kelompok ini. Ada kelompok yang namanya Wahabi Salafi, yang cenderung membid'ah-bid'ahkan. Orang yang berbeda dengan mereka itu dianggap belum satu agama, dianggap orang-orang yang murtad, atau kadang-kadang dianggap sebagai orang-orang yang dianggap belum Islam. Ini kan hakimiyah dan takfir ini kan memang dipunyai oleh mereka. Jadi karena orang maulidan, mereka tidak mau maulidan, maka orang yang bermaulidan dianggap bid'ah, ahlul bid'ah, dan dia dianggap fasik, keluar dari Islam. Nah, ada orang yang karena ziarah kubur, dia mengharamkan ziarah kubur. Orang yang berziarah kubur dianggap sebagai infidel, sebagai orang-orang yang tidak menjalankan ajaran Islam. Klaim-klaim kebenaran bagi mereka, nah inilah kemudian yang menjadi masalah. Nah, ini kelompok Wahabi Salafi ini. Artinya jangan salah, radikalisme itu tidak hanya melawan negara, tapi juga memecah belah intimasi sosial adalah bagian radikalisme. Wahabi Salafi sering mengatakan, kita jangankan melawan negara, demonstrasi saja kita haramkan kok. Merokok saja yang membahayakan diri sendiri kita haramkan kok, apalagi membahayakan orang lain. Kami juga diwajibkan menghormati presiden, menghormati pemimpin kok. Kan gitu kadang-kadang ininya yang narasi yang dikeluarkan. Jangan salah, radikalisme itu bukan hanya melawan negara, bukan hanya melawan pemerintah, tapi juga mengkafir-kafirkan kelompok-kelompok tertentu. Ini juga membahayakan dalam intimasi sosial, dan ini juga berbahaya. Ini radikalisme, ekstremisme juga. Begitu ya. Coba bayangkan, di Pakistan kemarin misalnya, masjid yang dibom itu adalah masjidnya polisi, tempat polisi sholat. Dan orang yang melakukan pengeboman ketika dipantau lewat CCTV juga berseragam polisi. Gitu. Coba. Nah, inilah kemudian yang dijadikan masalah ketika al-wala' wal bara' dan hakimiyah serta takfiriyah itu dijalankan. Sesama polisi, sesama Islam, masjidnya juga masjid Islam, tapi kemudian dibom menewaskan puluhan orang. Ini kan karena persoalan-persoalan meskipun sesama polisi, seagama, dianggap berbeda. Nah, inilah konsep-konsep al-wala' wal bara' itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok yang kita sebutlah teridentifikasi sebagai kelompok Hizbut Tahrir. Ini adalah orang yang ingin memaksakan bahwa menggunakan sistem politik khilafah, yang mengatakan khilafah ini adalah sistem politik buatan Tuhan. Ini adalah buatan Tuhan yang wajib kita laksanakan. Kan seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Ini yang hidupnya abu-abu nih. Dia punya cita-cita khilafah tapi bukan Wahabi. Gitu. Rata-rata bukan Wahabi. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini dia lebih friendly, dia lebih bisa membaur ke tengah masyarakat. Di satu sisi dia sering melawan Wahabi, di satu sisi mereka itu ziarah kubur juga, di satu sisi mereka sering mengadakan maulidan juga. Dia baca kitab kuning juga, tapi punya cita-cita khilafah. Jadi ketiga-tiganya ini juga tidak saling akur ya. Mereka dengan cita-citanya masing-masing, mereka tidak akur. Nah, kelompok-kelompok ini banyak nggak di Indonesia? Sangat banyak, dan kita harus kita pahami bahwa Islam di Indonesia ini kan anyway mayoritas. Nah, Islam tentu saja akan sangat rentan untuk menjadi kuda tunggangan mereka, karena memang pola-pola kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim maupun teror ini menunggangi agama dengan pemeluk mayoritas terbesar di satu negara. Artinya terorisnya kalau di Indonesia, kelompok radikalisnya dan ekstremisnya kalau di Indonesia itu ya kelompok yang menunggangi Islam. Kalau di India ya kelompok yang menunggangi Hindu. Kalau di Myanmar ya menunggangi Buddha, di Eropa menunggangi Kristen, di Amerika menunggangi kulit putih karena mayoritas kan. Dan kelompok-kelompok di Amerika Selatan cenderung menunggangi Katolik misalnya. Di Spanyol juga menunggangi Katolik. Kelompok-kelompok Basque, Baader-Meinhof itu juga ideologi kiri yang kadang-kadang bergeraknya di gereja-gereja. Artinya kalau di Indonesia ini memang yang memiliki kerentanan untuk dijadikan kuda tunggangan itu memang kelompok orang-orang Islam. Nah, ini secara angka kita juga belum tahu, tapi menurut saya Islam yang lebih moderat di Indonesia lebih mayoritas. Sampai saat ini. Tapi kalau kita mau identifikasi gerakan tadi itu yang disebut, kira-kira di Indonesia ini markasnya di mana atau di mana pusat gerakan mereka?
Ya mereka menyebar pasti karena Menyebar, ya? mereka itu berusaha mengatasnamakan dakwah ya. Oh iya, iya. Mereka pasti nyebar, mereka berdiaspora dan diasporanya mereka inilah yang kemudian harus kita petakan. Mereka berusaha merebut masjid-masjid. Ini biasa. Biasa. Karena gerakan-gerakan mereka ini yang dijadikan sebagai base headquarternya ini pasti masjid biasanya. Oh, masjid, ya karena Islam itu kan harus identik dengan masjid. Nah, Ya. dari masjidlah mereka bisa bersosialisasi tentang ideologinya, tentang tafsirnya, tentang tujuan politiknya. Mereka juga bergerak di kampus-kampus, Oh ya. juga di sekolah-sekolah. Mengapa mereka menggunakan sekolah? Karena satu ideologi itu tanpa ada regenerasi dan kaderisasi, maka ideologi itu akan mati. Oke, beberapa informasi terakhir saya dengar bahwa tadi seperti kata Bang Islah bahwa dia masuk juga di kampus-kampus. Saya dengar ini saya tidak bisa sekarang buka ininya, tapi saya pernah baca bahwa UI misalnya IPB ya atau ITB kalau saya tidak salah itu sudah terpapar dengan gerakan-gerakan radikalisme itu. Ya, betul. Betul, Banyak ya? sekali, makanya saya bukan belakangan ini, sebenarnya dalam 1,5 tahun terakhir saya selalu masuk ke kampus-kampus, ke pesantren, itu menjadi tujuan utama saya. Memang saya berusaha untuk mendevaluasi dan mendegradasi ajaran-ajaran mereka lewat jalur-jalur rasionalitas, berpikir, dan juga bahwa ini anyway, anyhow gitu ya, bahwa ini bagaimanapun adalah tafsir-tafsir sepihak dari orang yang mengaku Islam. Ya. Karena memang dengan menunggangi Islam, mereka akan lebih mudah untuk menghipnotis kita semua. Tapi bagaimana bisa kita rumuskan atau menjelaskan? Kita kan kenal misalnya UI, kelompok orang-orang katakanlah punya IQ bagus ya, orang-orang pilihan lah. UI, ITB, IPB. Nah, tadi Bang Islah bawa pemahaman yang rasionalitas itu tadi. Nah, bagi kita orang-orang misalnya orang cerdas itu kemampuan rasionalitasnya tinggi. Tapi kenapa kemudian ada istilah itu bahwa rasionalitas keagamaan ini saya ingin katakanlah luruskan. Nah itu dia, Daeng. Jadi kalau kita berbicara di awal tadi ya lewat agama, orang itu mudah. Jadi orang yang terpapar oleh ideologi sejenis ini itu bukan hanya orang bodoh atau orang pintar. Ya. Karena kalau menggunakan agama, orang pintar sekalipun bisa terpapar. Kan ada dogma, ada martyrdom, juga ada messianic belief tadi. Nah ini mudah, dengan agama orang kan menganggap ini semuanya harga mati. Kadang-kadang orang lalai menggunakan rasionalitasnya. Dia lalai menggunakan ad-dinul aklihnya, beragama dengan akalnya. Karena begini, kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang berangkat ke Suriah misalnya, ini adalah banyak sekali dari kelompok menengah dan orang-orang yang berpendidikan dan kaya. Ada dokter, ada pilot, ada juga pengusaha sawit, ada pengusaha-pengusaha yang berhasil, yang kemudian asetnya dijual dan mereka pergi ke sana karena terpengaruh oleh anjuran-anjuran khilafah bahwa inilah khilafah yang akan tegak di muka bumi waktu itu Abu Bakar al-Baghdadi. Ini orang-orang pintar semua. Orang yang seharusnya bisa memainkan nalar dan rasionalitasnya dalam posisi tertinggi. Tapi ketika karena persoalan-persoalan ideologi yang menunggangi agama, semua rasionalitasnya itu akhirnya dimatikan sendiri. Dimatikan dengan sengaja. Ya kalau kita berbicara pilot, seharusnya kan rasionalitasnya tinggi. Betul. Dia biasa membawa orang ratusan di dalam pesawatnya untuk diselamatkan. Dia harus menghindari awan supaya turbulensinya tidak tinggi misalnya. Ini kan rasional sekali. Tapi ketika dengan agama, rasionalitasnya mati. Nah ini yang justru akan tidak membantu Islam dalam peradaban manusia. Rasionalitas itu memang selalu dianjurkan oleh kita untuk seperti yang saya bilang tadi. Di dalam Islam itu ada beberapa tafsir yang sifatnya mutaghayyirat, yang terbuka untuk didiskusikan dan dirubah sesuai dengan peradaban manusia. Betul. Islam itu tidak stagnan. Iya. Tadi saya teringat ketika bahwa agama bisa kemudian melemahkan rasionalitas. Tiba-tiba saya teringat dengan agama itu adalah candu dari Karl Marx. Ya. Kira-kira persentase atau bagaimana sekarang pengaruh atau penetrasi kelompok-kelompok ini ke kelompok-kelompok sosial Indonesia? Maksud saya kalau misalnya di universitas sudah diidentifikasi ada, nah kira-kira di kelompok-kelompok elit misalnya
MPR, DPR atau di BUMN, karena saya juga pernah dengar ternyata ada beberapa juga penggemar atau pengikut dari kelompok-kelompok ini di beberapa BUMN. Nah, sejauh mana mereka melakukan penetrasi di institusi-institusi negara di Indonesia? Ya, mereka sudah menyebar sama sekali. Yang hari ini kita lakukan, saking menyebarnya mereka sampai tidak bisa diidentifikasi secara jelas ya. Tidak betul-betul well defined. Kita kadang-kadang tahu bahwa di satu BUMN ini sudah terpapar ketika dia mengundang ustadz-ustadz yang justru selama ini menyuarakan tentang perpecahan di dalam intimasi sosial, dan juga yang terkenal dengan menyuarakan cita-cita khilafah, dan juga dikenal dengan anti NKRI, tapi masih diundang oleh mereka. Nah, ini adalah indikasi keterpaparan itu, seperti kemarin terakhir misalnya Felix Xiao yang diundang ke PLN misalnya. Ini kan salah satu indikasi bahwa di dalam satu BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak ternyata sudah mulai disusupi oleh ini. Makanya tugas pemerintah hari ini menurut saya ya clear out, harus dibersihkan orang-orang seperti ini, kalau perlu dipecat. Iya. Tapi kenapa malah mereka kemudian menjadi viral, semakin banyak fansnya? Sementara kan kalau kita bicara negara punya alat untuk menghentikan itu. Nyatanya mereka malah semakin populer. Dan misalnya kalau kita bandingkan Prof. Quraish Shihab misalnya, atau Said Agil Siraj, atau Nasaruddin Umar, kenapa ustadz-ustadz ini malah lebih populer di masyarakat? Kenapa? Ya karena begini, satu hal yang kita itu tidak pernah pahami dari kita adalah bahwa jika menggunakan agama, terutama di kalangan generasi muda, itu memang mudah. Karena begini, ketika di satu sisi pendidikan agama di dalam keluarga kita itu semakin mengurangi, semakin terkurangi karena persoalan-persoalan teknologi dan persoalan-persoalan kebudayaan peradaban manusia ini semakin berkembang cepat yang tidak berjalan sejajar dengan pendidikan agama di keluarga, maka anak-anak ini akan menemukan pendidikan agama lewat jalur digital misalnya, atau menemukan pendidikan agama dasar bukan di keluarga tapi justru di luar rumah. Nah, ini yang mengalami kerentanan-kerentanan yang kemudian lebih suka kepada ustadz-ustadz yang banyak menyuarakan pemikirannya itu lewat jalur digital. Hari ini kan semua anak kecil yang mungkin SD itu sudah pegang handphone. Betul. Dan ketika di jalur digital itulah dia menemukan itu, akhirnya menjadi anchor, menjadi subconscious mind di kepalanya, dan dia akan terus menyukai itu. Sementara ustadz-ustadz yang moderat, yang wasatiyah, ini masih belum terbiasa dengan konten-konten di jalur digital. Kan biasa hanya dari majelis ke majelis, mengumpulkan jamaah terus dia ceramah. Ini kan metode-metode lama. Nah, hari ini alhamdulillah saya lihat di jalur digital pun ulama-ulama yang wasatiyah sudah ada dan berusaha menetralisir ini. Ini menurut saya perlu satu gerakan masif untuk bisa lebih mengutamakan ini, terutama ada banyak teman-teman yang sudah mulai terpantik untuk bersuara di YouTube dan sebagainya, dan berusaha dan berani untuk melakukan head to head dengan mereka. Saya terus terang, saya mungkin dari beberapa teman yang saya siap head to head, saya bahkan sering menyuarakan agama bukan untuk diperdebatkan. Berdebat itu dalam agama nggak bagus. Memang seharusnya buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Ini kan tradisi pemikiran Islam gitu ya. Tapi kalau memang karena ini zamannya sudah berbeda, karena ini sudah abad digital dan sebagainya, saya sering melakukan tantangan. Oke, kita berdebat soal khilafah, kita live kemanapun, saya undang kalian, mari kita berdebat 6 hari 6 malam pun gak apa-apa. 1 hari 1 malam kita istirahat. Saya sering melakukan tantangan itu bukan karena saya menganggap saya paling hebat. Karena begini loh, kalau kelompok-kelompok pengusung khilafah ini dibiarkan dengan dunianya sendiri, maka ini akan dianggap ini adalah kebenaran juga pada akhirnya. Betul. Kita kan tahu sejarah khilafah itu kan tidak secantik yang mereka sering bawakan. Yang mereka sering ceritakan kan soal penaklukan Konstantinopel, yang glorious gitu ya.
mereka tidak pernah tahu bahwa Oh, khilafah ini juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ya artinya ini sistem politik biasa, ini bukan Ya, satu coming from the sky gitu, Ya, ya. yang pasti masterpiece, yang pasti akan memakmurkan semua orang. Nggak bisa Nggak dulu. bisa. Gara-gara khilafah ini juga Oke. orang bisa saling bunuh, saling berperang sesama orang Islam kok. Gitu loh. Oh iya, iya. Gitu, Daeng. Kira-kira mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir dari sisi Mabes Polri, apa yang telah dilakukan dalam rangka clear out the radicalism, terrorism, etc. Nah, kalau Mabes Polri kan satu institusi penegak hukum ya, penegak hukum negara. Tapi kebetulan saya lebih banyak bekerja dengan Densus 88. Hari ini Densus 88 sudah mulai banyak yang berubah ya, sangat banyak yang berubah, terutama di bawah Kadensus Pak Irjen Pol Martinus Hukom, karena kebetulan beliau adalah siswa S3 kandidat doktor filsafat di STF Diriarkara. Ini kemudian membuat banyak perubahan di dalam bagaimana kinerja Densus hari ini dan ke depan, yaitu menganggap bahwa semua orang-orang yang terpapar paham terorisme ini adalah orang yang juga menjadi korban dari infiltrasi ideologi. Oke. Nah, kekerasan-kekerasan itu tidak boleh dilakukan lagi. War on terrorism is another terrorism. Ini kalau kata Igor Primorac ya, salah seorang filsuf. Ini memang tidak boleh dilakukan. Artinya war on terrorism itu bukan lewat war gitu. Nah, ini upaya-upaya penangkapan yang dilakukan oleh Pak Kadensus dan juga timnya di Densus 88 hari ini adalah upaya untuk menyadarkan mereka, reintegrasi mereka kepada pangkuan NKRI dan memberikan pemahaman kepada mereka di penjara tentang bagaimana hidup damai, bagaimana hidup berkemanusiaan. Karena semua agama kan berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Ya, betul. Mereka ini hanyalah korban-korban ideologi yang menunggangi agama. Nah, pola ini yang dilakukan sekarang lewat, karena seperti Malala Yousafzai, ini salah seorang dari Pakistan ya, yang dapat Nobel. Dapat Nobel itu, dia mengatakan menembak teroris memang hanya dengan peluru. Tapi terorisme itu hanya bisa dimatikan dengan ilmu pengetahuan. Masya Nah, Allah. ini yang dilakukan oleh Kadensus dan tim dan termasuk saya juga di dalam sebagai tenaga ahli pencegahan di Densus 88 memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat jalur ilmu pengetahuan. Nah, ini menjadi landasan utama Densus hari ini di bawah Mabes Polri. Betul. Dan ini pasti akan mengubah semua itu ke depan. Insya Allah dalam waktu ke depan ini Densus akan mengurangi proses-proses penetrasi yang sifatnya koersif seperti zaman dulu. Contoh koersif. Ya, kalau koersif zaman dulu kan seolah-olah Densus ini pasukan tempur gitu ya, melakukan upaya kecuali kepada kelompok-kelompok bersenjata. Ini lain cerita seperti di Gunung Biru, kelompok-kelompok Mujahidin Indonesia Barat. Pendekatannya lebih ini ya. Lain lagi. Nah, kalau sekarang orang-orang yang ditangkap, teroris-teroris yang ditangkap, meskipun baru pada tataran berniat mens rea. Nah, ini kan udah ditangkap. Memang upaya untuk menggelontorkan ideologi yang sudah ada di dalam kepalanya. Jadi sebelum mereka lebih jauh terpapar, itu mending ditangkap dulu dan kemudian disadarkan di penjara karena ruangnya lebih tersedia di situ. Nah, itu sayangnya memang ini, Deng. Ini perlu juga saya suarakan di sini. Sayangnya kelompok-kelompok ideolog bahkan pembuat bom ini oleh Mahkamah Agung kadang-kadang vonisnya nggak masuk akal. Vonisnya itu terlalu di bawah. Ideolog bahkan hanya dihukum 3 tahun. Mereka hanya terpaku kepada proses-proses persidangan yang seolah-olah sulit untuk dibuktikan. Padahal ideolog-ideolog ini bisa mencetak teroris sebanyak mungkin. Hukumannya cuma 3 tahun. 3 tahun. Pembuat bom itu dihukum hanya 4 tahun. Pembuat bom Cicendo itu hanya divonis 4 tahun. Namanya Agus Muslim. Akhirnya apa? Membuat bom lagi dan meledakkan dirinya di Astana Anyar kemarin. Ini kan efek dari hukuman yang terlalu rendah. Sehingga apa? Orang-orang yang ingin menyadarkan mereka dari Densus 88 ini seolah-olah tidak cukup waktu, bukan seolah-olah, tidak cukup waktu untuk menyadarkan ideologi mereka yang sudah jadi kerak itu. Hingga akhirnya mereka berbuat lagi setelah keluar dari penjara karena waktunya yang kurang.
Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman di kejaksaan atau teman-teman di Mahkamah Agung, para hakim. Jangan terlalu menyimplifikasi persoalan terorisme ini. Karena ini bisa nanti karena hukuman yang terlalu rendah, karena persoalan pertimbangan-pertimbangan yuridis misalnya, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan ideologis dan sosialnya, ini justru akan berbahaya. Baik, sebagai kami minta closing statement dari Bang Islah terkait fenomena radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini. Bagaimana secara umum masyarakat Indonesia menyikapi ini dan juga pemerintah? Silakan. Kemarin Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua ya. Di satu abad NU itu Nahdlatul Ulama membuat satu resolusi fikih peradaban. Fikih peradaban ini ada beberapa poin, tapi pada intinya adalah mengembalikan posisi agama sebagai bejana untuk bejana kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Kembalikan fungsi agama ini sebagai satu wadah untuk menyebarkan cinta kasih kepada seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Ini yang harus kita gaungkan, bahwa bagaimanapun setiap manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, fikih peradaban yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama kemarin ini harus betul-betul menjadi tumpuan yang utama, karena ingin mengembalikan fungsi agama sebagai satu penganjur, satu akselerator bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan kedamaian. Mengapa kemudian ditekankan di situ tentang mari lawan khilafah, misalnya gerakan-gerakan khilafahisme di dalam fikih peradaban itu, karena khilafahisme inilah kemudian yang melahirkan gerakan-gerakan teror, gerakan-gerakan segregasionis, gerakan-gerakan segregatif di tengah masyarakat, termasuk yang melahirkan hakimiyah dan takfiriyah segala macam itu karena cita-cita khilafahisme ini. Nah, oleh karena itu, kalau saya sebagai dari Nahdien Kultural, ya bukan pengurus PBNU, bukan. Tapi kami sangat apresiatif, sangat menghargai dari fikih peradaban yang dikeluarkan oleh NU ini, Nahdlatul Ulama ini, sebagai satu tatanan dunia baru ke depan, bahwa umat Islam harus betul-betul bertumpu kepada kemanusiaan dan kedamaian. Kalau Islam yang diyakini oleh teman-teman yang lain, orang-orang Islam yang lain ini kemudian lebih cenderung mengkafir-kafirkan orang, membenci orang, mencaci maki orang, percayalah, itu adalah tafsir-tafsir sepihak yang justru akan makin menjauhkan Islam dari daya tariknya. Daya tarik Islam itu adalah cinta dan kedamaian. Dan Islam juga diturunkan oleh Allah untuk menyebarkan cinta dan kedamaian itu. Bukan untuk kebencian, bukan untuk caci maki, apalagi ingin membinasakan orang lain, apalagi mengkafir-kafirkan sesama muslim. Bukan itu tujuan Islam. Oke, terima kasih Bang Islah Bahrawi, pemirsa CJS TV dimanapun berada. Terima kasih atas atensinya, dan kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.